Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan proyek kami dengan judul Analisis Regresi Logistik Ordinal terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penduduk NEET atau Not in Employment, Education, and Training. Kelompok 2 terdiri dari saya sendiri, Andiniwati dengan NIM M07190112, kemudian ada Arneta dengan NIM M07190020, kemudian ada Atala Rania Insiro dengan NIM M07190022. Dengan abstrak sebagai negara yang memiliki SDA dan SDM melimpah, Indonesia diperkirakan mengalami bonus demografi tahun 2030. Fenomena bonus demografi menghadirkan tantangan sendiri karena kegagalan suatu negara dalam memanfaatkan bonus demografi dapat menjadi penghambat perekonomian dan menimbulkan gelombang pengangguran. Ukuran penduduk muda yang tidak produktif adalah mereka yang putus sekolah, tidak bekerja, atau tidak mengikuti pelatihan, atau biasa disebut dengan not employment, education or training atau NET. Keberadaan pemuda NET menjadi kekhawatiran karena dapat memberi dampak negatif di bidang ekonomi dan sosial. Di Indonesia, proporsi NET tahun 2021 relatif tinggi, yaitu 22,40 dari seluruh pemuda usia 15 hingga 24. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab NET menggunakan model regresi logistik original. Analisis menggunakan variabel independen tingkat pengangguran terbuka, tingkat penyelesaian pendidikan, persentase kemiskinan, dan angka melek huruf. Variabel dependennya yaitu persentase penduduk NET. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap persentase penduduk NET di Indonesia yaitu tingkat penyelesaian pendidikan SMA. Untuk selanjutnya yaitu pendahuluan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi besar, yaitu memiliki sumber daya alam atau SDA yang melimpah dan sumber daya manusia atau SDM yang cukup besar yang tersebar di berbagai daerah dan kepulauan di Indonesia. Menurut Bappenas tahun 2017, Indonesia akan mengalami bonus demografi pada tahun 2030, yaitu kondisi ketika penduduk usia produktif lebih besar daripada penduduk usia non-produktif. Hal ini dianggap sebagai keuntungan perekonomian negara, dikarenakan peran mereka sebagai pekerja merupakan salah satu faktor produksi, yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan memicu pertumbuhan ekonomi. Namun pada sisi lain, fenomena bonus demografi menghadirkan tantangan tersendiri karena kegagalan suatu negara dalam memanfaatkan bonus demografi tersebut justru dapat menjadi penghambat perekonomian dan menimbulkan gelombang pengangguran. Ukuran penduduk muda yang tidak produktif adalah mereka yang putus sekolah, tidak bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan, atau biasa disebut dengan Not in Employment, Education, or Training, atau NEET. Keberadaan pemuda NEET menjadi kekhawatiran tersendiri bagi negara karena memberikan dampak negatif di bidang ekonomi dan sosial. Di Indonesia, proporsi NEET tahun 2021 relatif tinggi, yaitu sebesar 22,40% dari seluruh pemuda usia 15 sampai dengan 24 tahun. Sejalan dengan itu, pengentasan permasalahan pemuda NEET telah menjadi tujuan pembangunan yang tertuang pada tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs atau Sustainable Development Goals dalam tujuan ke-8, yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Sejauh ini belum diketahui karakteristik dan faktor penyebab terjadinya pemuda umur 15 sampai dengan 24 tahun yang tidak sekolah, bekerja, dan tidak mengikuti pelatihan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis untuk mengetahui faktor penyebab pemuda NEET.
Lalu untuk bagian kedua yaitu terdapat metodologi penelitian. Untuk yang pertama, pengertian NEET. NEET adalah penduduk laki-laki dan perempuan yang berusia 15 sampai dengan 24 tahun yang tidak sekolah, bekerja, atau tidak mengikuti kepelatihan. Tidak bekerja dapat diartikan sebagai pengangguran atau unemployment atau tidak aktif dalam ekonomi atau ekonomi inaktif. Selanjutnya, pengertian tingkat pengangguran terbuka. Menurut Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja sendiri adalah penduduk usia kerja atau 15 tahun ke atas yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Selanjutnya, pengertian persentase penduduk miskin, yaitu persentase penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita bulanan di bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi. Selanjutnya, tingkat penyelesaian pendidikan. Tingkat penyelesaian pendidikan merupakan suatu indikator yang mengukur persentase anak dan remaja yang berhasil menyelesaikan pendidikannya sesuai dengan rentang usianya. Tingkat penyelesaian yang mendekati 100% menunjukkan bahwa hampir semua anak dan remaja telah menyelesaikan tingkat pendidikan yang sesuai dengan usianya tanpa keterlambatan yang berarti. Dan sebaliknya, tingkat penyelesaiannya rendah menandakan tingginya angka putus sekolah dan tinggal kelas. Baik, untuk selanjutnya yaitu angka melek huruf. Angka melek huruf menjadi salah satu indikator untuk menentukan ukuran kesejahteraan sosial yang merata, yaitu dengan melihat tinggi rendahnya persentase penduduk yang melek huruf. Menurut Badan Pusat Statistik, angka melek huruf yang tinggi mengindikasikan bahwa terdapat sistem pendidikan yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk mampu menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran. Selanjutnya adalah regresi logistik ordinal, yaitu merupakan salah satu jenis analisis regresi untuk menggambarkan hubungan antara variabel dependen dengan lebih dari satu variabel independen, di mana variabel dependen terdiri dari 3 kategori atau lebih dengan skala pengukuran bersifat tingkatan. Model pada regresi logistik ordinal adalah model logik kumulatif dengan peluang logik yang dinyatakan sebagai berikut. Kemudian uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas dilakukan untuk mendeteksi adanya gejala multikolinearitas yang dapat dilihat melalui nilai varian influence factor atau VIF pada setiap variabel independen. Apabila nilai VIF lebih dari 10, maka terdapat multikolinearitas di antara variabel independen. Untuk rumus VIF sendiri adalah 1/1 min RC kuadrat. Kemudian uji signifikansi parameter terdiri dari 2 jenis uji. Yang pertama adalah uji serentak, yaitu yang digunakan untuk memeriksa peran koefisien beta secara keseluruhan. Dengan hipotesis 0 adalah beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan hingga sama dengan BP sama dengan 0. Kemudian untuk H1-nya adalah paling sedikit terdapat beta K yang tidak sama dengan 0 dengan K sama dengan 1, 2 sampai P. Dengan statistik uji yang digunakan adalah statistik uji G atau likelihood ratio test dengan G sama dengan min 2 len dalam kurung L0 per L1 sama dengan min 2 len L0 min L1. Dan kriteria penolakan H0 adalah H0 ditolak jika nilai G lebih dari G square dengan derajat bebas alpha titik koma V. Kemudian ada uji parsial. Uji individu atau parsial dilakukan untuk mengetahui variabel independen yang signifikan atau layak digunakan dalam pemodelan. Dengan hipotesis 0 adalah beta K sama dengan 0, dan hipotesis satunya adalah beta K tidak sama dengan 0, di mana K sama dengan 1, 2, sampai P. Statistik uji yang digunakan adalah statistik uji Watt, dan H0 ditolak jika nilai W lebih dari nilai G square dengan derajat bebas alpha titik koma 1. Selanjutnya, uji kesesuaian model.
Uji ini digunakan untuk melihat model dengan satu atau lebih variabel independen merupakan model yang sesuai atau tidak. Statistik uji yang digunakan pada pengujian ini ialah deviance dengan hipotesis, H0 model sesuai atau tidak terdapat perbedaan antara hasil observasi dengan kemungkinan prediksi model, dan H1 model tidak sesuai atau terdapat perbedaan antara hasil observasi dengan kemungkinan prediksi model. Dengan tingkat signifikansi sebesar alfa, H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa. Untuk statistik ujinya dapat dilihat pada slide dengan keterangan merupakan peluang observasi ke I pada kategori ke C. Selanjutnya, ketepatan klasifikasi. Analisis ketepatan klasifikasi ialah suatu evaluasi untuk memperoleh peluang kesalahan klasifikasi yang dilakukan oleh suatu fungsi klasifikasi. Ukuran yang dipakai untuk memperoleh ketepatan klasifikasi adalah apparent error rate atau upper. Nah, nilai upper menyatakan nilai proporsi sampel yang salah diklasifikasikan oleh fungsi klasifikasi. Penentuan kesalahan klasifikasi dapat diketahui melalui tabel di bawah. Dengan NI adalah jumlah sampel dari kategori PI yang tepat diklasifikasikan pada PI. Dengan rumus ditampilkan pada slide. Kemudian untuk selanjutnya data dan sumber data. Data yang digunakan ini merupakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Indonesia. Dan variabelnya di sini kita memakai satu variabel dependen yaitu presentase penduduk NEET yang dibagi menjadi 3 kategori yaitu 0 yaitu rendah, 1 sedang, 2 tinggi, dan 4 variabel independen, yaitu tingkat pengangguran terbuka, tingkat penyelesaian pendidikan SMA, presentase penduduk miskin, dan angka melek huruf, yang dibagi menjadi 3 kategori juga, yaitu 1 rendah, 2 sedang, dan 3 tinggi. Selanjutnya, software dan langkah analisis. Yang pertama, software yang digunakan yaitu SPSS dan Microsoft Excel. Kemudian langkah analisisnya yaitu yang pertama menentukan data, yang kedua melakukan analisis deskriptif, kemudian melakukan analisis pengujian asumsi multi, kemudian melakukan analisis pengujian univariabel, melakukan analisis pengujian serentak, pengujian individu, kemudian melakukan pemodelan regresi logistik ordinal, kemudian melakukan pengujian kesesuaian model, kemudian melakukan pengujian ketepatan klasifikasi, dan menarik kesimpulan dari hasil analisis. Selanjutnya, hasil analisis dan pembahasan. Yang pertama kita tampilkan adalah statistik deskriptif. Berdasarkan variabel yang ada, didapatkan nilai statistik deskriptif seperti di bawah. Di sini dapat kita lihat nilai minimal, maksimal, mean, dan standar deviasi dari setiap variabel dependen maupun independennya. Kemudian selanjutnya ada uji multikolinearitas. Berdasarkan hasil output didapatkan nilai VIF untuk setiap variabel seperti tabel yang tertampil pada slide. Nah, nilai VIF pada masing-masing variabel independen tidak ada yang melebihi 10. Artinya tidak terdapat multikolinearitas pada seluruh variabel independen. Kemudian dilakukan uji univariabel, yaitu uji yang dilakukan sendiri-sendiri. Di sini didapatkan output-nya seperti tertampil pada layar. Nah, dapat disimpulkan bahwa untuk p-value X2 dihasilkan 0,014 di mana hasilnya kurang dari alfa yaitu 0,05, sehingga berarti H0-nya ditolak, yang berarti bahwa variabel independen X2 atau tingkat penyelesaian pendidikan SMA dengan variabel dependen persentase penduduk NEET memiliki hubungan. Selanjutnya dilakukan uji serentak. Hipotesis untuk uji serentak yaitu H0, beta I sama dengan 0 untuk I-nya sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Atau tidak ada variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. H1 minimal ada 1 beta I tidak sama dengan 0, dengan I sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Atau paling tidak ada 1 variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Tingkat signifikan
signifikansi alfa sama dengan 0,05, H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa. Untuk statistik ujinya dapat dilihat seperti yang tertampil pada tabel. Dari uji statistik tersebut didapatkan bahwa p-value sama dengan 0,005, di mana kurang dari 0,05. Sehingga H0-nya ditolak dan berarti bahwa paling tidak ada satu variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Selanjutnya, uji individu. Uji individu dilakukan untuk mengetahui variabel yang berpengaruh signifikan yang dilakukan secara individu. Pada uji univariabel yang telah dilakukan, didapatkan variabel yang signifikan adalah variabel X2, yaitu tingkat penyelesaian pendidikan SMA. Maka uji individu dilakukan hanya untuk variabel X2. Didapatkan hasil seperti pada tabel yang tertampil pada layar. Next. Kemudian hipotesis untuk uji individunya adalah H0, beta 2 sama dengan 0, atau variabel tingkat penyelesaian pendidikan SMA tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel NEET. Dan H1-nya minimal ada 1, beta 2 tidak sama dengan 0, atau variabel tingkat penyelesaian pendidikan SMA berpengaruh signifikan terhadap variabel NEET. Tingkat signifikansi yang digunakan alfa sama dengan 0,05. H0 ditolak jika p-value kurang dari alfa, yaitu 0,05. Untuk statistik ujinya, yaitu pada slide sebelumnya, pada tabel sebelumnya. Kemudian untuk kesimpulannya, dari hasil uji statistik didapatkan p-value kurang dari 0,05, sehingga H0 ditolak, yang berarti bahwa variabel tingkat penyelesaian pendidikan SMA berpengaruh signifikan terhadap variabel NEET. Selanjutnya adalah model regresi logistik ordinal. Berdasarkan dari uji serentak dan uji individual yang telah dilakukan, didapatkan model regresi logistik ordinal. Karena hubungan antara variabel Y adalah negatif, sehingga model regresi yang terbentuk, model logik dari regresi yang terbentuk adalah sebagai berikutnya, yaitu yang pertama G1X sama dengan 0,697, min 3,284 X21, min 4,326 X22. Kemudian yang kedua, G2X sama dengan 5,871, min 3,284 X21, min 4,326 X22. Dengan menggunakan fungsi logi di atas, dapat dihitung peluang persentase penduduk dengan status NEET pada setiap provinsi di Indonesia. Apakah termasuk kategori rendah, sedang, atau tinggi berdasarkan tingkat penyelesaian pendidikan SMA. Untuk distribusi peluangnya dapat dilihat pada tabel. Misalnya untuk persentase penduduk NEET rendah dengan tingkat, misalnya peluang untuk persentase penduduk NEET rendah dengan tingkat penyelesaian pendidikan SMA yang rendah adalah sebesar 0,07. Kemudian peluang persentase penduduk NEET rendah dengan tingkat penyelesaian pendidikan SMA yang sedang adalah 0,026. Dan peluang untuk persentase penduduk NEET rendah dengan tingkat penyelesaian pendidikan SMA tinggi adalah sebesar 0,667. Kemudian perhitungan nilai odds ratio. Nilai odds ratio dapat dilihat pada tabel. Untuk X2 sama dengan 2. Untuk X2 kategori 2 adalah 26,68 dan untuk X2 kategori 1 sama dengan 26,68 dan X2 untuk kategori 2 adalah 75,64. Dari nilai odds ratio menunjukkan bahwa jika dibandingkan antara status persentase penduduk net rendah dengan tinggi, wilayah dengan persentase tingkat penyelesaian pendidikan SMA rendah cenderung memiliki persentase penduduk net kategori rendah 26,68 kali dibandingkan dengan wilayah yang memiliki persentase tingkat penyelesaian pendidikan SMA tinggi. Kemudian jika dibandingkan antara wilayah dengan status persentase penduduk NEET sedang dengan tinggi, wilayah dengan persentase tingkat penyelesaian pendidikan SMA sedang cenderung memiliki persentase penduduk NEET kategori rendah 75,64 kali dibandingkan dengan wilayah yang memiliki persentase tingkat penyelesaian pendidikan SMA tinggi. Kemudian
Yang selanjutnya adalah menguji kesesuaian model. Diketahui nilai chi-square pada output yang diperoleh adalah sebesar 1,366 dengan nilai p-value sebesar 0,505. Kriteria pengujiannya yaitu H0 ditolak jika nilai chi-square lebih dari nilai chi-square tabel, yaitu 5,991 atau nilai p-value kurang dari alfa 0,05. Berdasarkan hasil uji, kesimpulan yang diambil yaitu H0 gagal ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model sesuai atau tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil observasi dengan kemungkinan prediksi model. Selanjutnya, uji yang terakhir yaitu uji ketepatan klasifikasi. Berdasarkan pada tabel tersebut dapat dihitung ketepatan klasifikasinya yaitu 1 min ampere sama dengan 2/34 ditambah 25/34 ditambah 0/34 dikalikan 100% dan menghasilkan 79,41%. Dengan interpretasi model regresi logistik ordinal dengan 3 kategori yaitu NEET rendah, sedang, dan tinggi memiliki ketepatan klasifikasi antara hasil observasi dan prediksi model sebesar 79,41%. Di mana kategori NEET sedang diprediksi dengan benar sebanyak 25 provinsi atau sebesar 73,52%. Sedangkan untuk kategori NEET rendah diprediksi dengan benar sebanyak 2 provinsi atau sebesar 5,88%. Yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dari 4 variabel independen yang diteliti, hanya terdapat 1 variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap persentase penduduk NEET di Indonesia, yaitu tingkat penyelesaian pendidikan SMA. Ketepatan klasifikasi dari model regresi yang terbentuk dengan variabel yang signifikan adalah sebesar 79,41%. Kemudian saran yang dapat diberikan adalah untuk mengurangi persentase penduduk dengan status NEET di Indonesia, dapat dilakukan dengan menggencarkan sosialisasi di bidang pendidikan agar program wajib belajar 9 tahun terlaksana secara menyeluruh di Indonesia. Dengan demikian, persentase tingkat penyelesaian pendidikan SMA akan terus bertambah sehingga dapat mengurangi persentase penduduk dengan status NEET di Indonesia. Begitu juga dengan program wajib belajar 12 tahun agar dapat digencarkan agar mengurangi persentase penduduk dengan status NEET di Indonesia. Sekian persentase dari kelompok 2. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih.